warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 instrumentasi yang beranggotakan saya Bobi Bagus Sampurno dengan NPM 2114071057 sebagai ketua kelompok, dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Hamdan Nisa, NPM 2114071005. Perkenalkan, nama saya Rifania Rizka Mareta dengan NPM 2114071007. Perkenalkan, nama saya Ella Novitasari dengan NPM 2114071017. Perkenalkan, nama saya Galih Salib Prastio dengan NPM 2154070009. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami tentang sensor pelangasan tanah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Salib Prastio dengan NPM 21540710009. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintak. Ini yang saya tandai ini adalah program awal dari sintak untuk menghidupkan dan memprogram semua sintak. Dan ini adalah untuk menyimpan di MMC untuk mengetahui hari apa dan jam berapa. Ini adalah program untuk LCD yang 16x2 dan menginput file-file dan menginput RTC agar diketahui ada apa tidaknya. Dan ini adalah program LCD memunculkan pesan, di mana nanti di LCD akan memunculkan nama kita, kelompok kita, dan sensor kita. Apabila tidak ada memory card yang masuk, dia akan bertuliskan initialization failed. Dan jika memorinya ada akan bertuliskan down. Dan di sini yang saya tanda ini ada rumus untuk kalibrasi. Apabila uji kinerja, kita akan memasuki rumusnya seperti ini. Apabila tidak memadai, apabila kita akan kalibrasi, kita hilangkan dengan tanda miring 2 kali. Nah, di sini adalah serial print untuk di LCD kita dengan persentase dan persen. Sedangkan di sini adalah RTC untuk mengetahui jam, hari, jam, detik, menit di serial print. Dan yang terakhir yaitu program MMC, menuliskan data ke SD card. Untuk menyimpan ke SD card, kita memerlukan program MMC ini agar kesimpan dan tidak hilang saat kita ingin melihatnya lagi. Apabila filenya error, dia akan bertuliskan error opening. Dan bila mau uji kerja, kita buat dengan 1 menit. Nah, kita menambahkan 60.000. Artinya 1 menit. Jika kita mau kalibrasi ulang, kita hilangkan ya delay 60.000-nya. Sekian, terima kasih. Saya Gali Salib Prastio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan data yang kami peroleh selama praktikum instrumentasi menggunakan sensor kelengasan tanah. Pertama, saya akan menjelaskan data kalibrasi menggunakan sensor kelengasan tanah. Kami menggunakan 10 sampel tanah dengan jenis yang sama, tetapi kelembapannya berbeda pada setiap tanahnya. Kami melakukan 10 kali percobaan pada setiap sampel tanah. Untuk kalibrator, kami menggunakan oven sebagai kalibrator kami dengan cara semua sampel tanah kami oven selama 24 jam, kemudian berat awal dan berat akhirnya kami timbang menggunakan timbangan analitik. Kemudian, untuk hasil akhir kalibratornya, kami menggunakan rumus kadar air basis basah sama dengan bobot sampel sebelum dikeringkan dikali bobot sampel dan cawan kering dikurang bobot cawan kosong dibagi bobot sampel sebelum dikeringkan dikali 100. Yang pertama ini saya akan menjelaskan data yang kami peroleh selama kalibrasi. Percobaan ke-1 tanah 1 didapat 21,01, percobaan kedua tanah 1 21,67, percobaan ketiga tanah 1 24,13, percobaan keempat tanah 1 22,34, percobaan kelima tanah 1 23,45, percobaan keenam tanah 1 21,43, percobaan ke-7 tanah 1 21,45, percobaan ke-8 tanah 1 23,48, percobaan ke-9 tanah 1 21,97, percobaan ke-10 tanah 1 20,87 dengan hasil kalibrator kami dapatkan yaitu 24,18 pada tanah 1. Kemudian pada tanah 2 percobaan ke-1 didapatkan hasil 32,13, tanah 2 percobaan kedua 23,64, tanah 2 percobaan ketiga 17,47, tanah 2 percobaan keempat 24,17, tanah 2 percobaan kelima 26,65, tanah 2 percobaan keenam 20,56, tanah 2 percobaan ke-7 21,5, tanah 2 percobaan ke-8 28,15, tanah 2 percobaan 9 19,56, tanah 2 percobaan ke-10 18,76 dengan hasil kalibrator yang kami peroleh yaitu 32,07. Kemudian ada tanah 3 percobaan 1 kami dapatkan peroleh 36,36, tanah 3 percobaan kedua 34,7, tanah 3 percobaan ketiga 38,03, tanah 3 percobaan 4 44,18, tanah 3 percobaan kelima 43,89, tanah 3 percobaan 6 46,82, tanah 3 percobaan ke-7 43,79, tanah 3 percobaan ke-8 44,64, tanah 3 percobaan ke-9 44,18, tanah 3 percobaan 10 49,95. Dengan hasil kalibrator yang kami peroleh didapatkan hasil 47,21. Tanah 5 percobaan ke-1 didapat hasil 54,55, tanah 5 percobaan kedua 53,76, tanah 5 percobaan ketiga 53,96, tanah 5 percobaan 4 54,06, tanah 5 percobaan kelima 52,2, tanah 5 percobaan ke-6 50,64, tanah 5 percobaan ke-7 50,44, tanah 5 percobaan ke-8 50,54, tanah 5 percobaan ke-9 56,5, tanah 5 percobaan ke-10 56,1 dengan hasil kalibrator didapat hasil 56,78. Tanah 6 percobaan 1 59,14, tanah 6 percobaan kedua 58,16, tanah 6 percobaan ketiga 58,06, tanah 6 percobaan keempat 61, tanah ke-6 percobaan ke-6 60,51, tanah 6 percobaan ke-6 60,31, tanah 6 percobaan ke-7 51,82, tanah 6 percobaan ke-8 59,92, tanah 6 percobaan ke-9 61,29, tanah 6 percobaan ke-10 59,04 dengan kalibrator 58,97. Tanah 7 percobaan 1 67,45, tanah 7 percobaan kedua 66,28, tanah 7 percobaan ketiga 65,98, tanah 7 percobaan keempat
65,69, tanah 7 percobaan ke-5, 66,67, tanah 7 percobaan ke-6, 67,55, tanah 7 percobaan ke-7, 67,17, tanah 8 percobaan ke-8, 65,99, tanah 8 percobaan ke-9, 65,69, tanah 8 percobaan ke-10, 64,22 dengan hasil kalibrator 73,01. Tanah 9 percobaan ke-1, 76,64, tanah 9 percobaan ke-2, 75,66, tanah 9 percobaan ke-3, 74,58, tanah 9 percobaan ke-4, 73,41, tanah 9 percobaan ke-5, 76,44, tanah 9 percobaan ke-6, 74,68, tanah 9 percobaan ke-7, 73,31, tanah 9 percobaan ke-8, 77,81, tanah 9 percobaan ke-9, 76,25, tanah 9 percobaan ke-10, 74,78 dengan hasil kalibrator 76,69. Tanah ke-10, percobaan ke-10, 76,44, tanah 10 percobaan ke-2, 76,05, tanah 10 percobaan ke-3, 79,18, tanah 10 percobaan ke-4, 74,58, tanah 10 percobaan ke-5, 76,83, tanah 10 percobaan ke-6, 74,29, tanah 10 percobaan ke-7, 80,25, tanah 10 percobaan ke-8, 75,86, tanah 10 percobaan ke-9, 73,13, tanah 10 percobaan ke-10, 74,88 dengan hasil kalibrator 79,93. Berikut ini adalah grafik dari kalibrasi kelengasan tanah kelompok 6 dengan menggunakan sensor kelengasan tanah. Di sini didapat Y sama dengan 1,029 X min 4,2557. R2 didapat hasil sama dengan 0,9745. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data yang kami peroleh selama validasi menggunakan sensor kelengasan tanah. Di sini kami menggunakan 5 sampel tanah dengan jenis yang sama, tetapi kelembapannya berbeda. Kami melakukan 10 kali percobaan pada setiap sampel tanah. Tanah 1, percobaan ke-1, didapatkan hasil 22,21, tanah 1 percobaan ke-2, 22,43, tanah 1 percobaan ke-3, 21,87, tanah 1 percobaan ke-4, 20,32, tanah 1 percobaan ke-5, 20,76, tanah 1 percobaan ke-6, 23,12, tanah 1 percobaan ke-7, 21,65, tanah 1 percobaan ke-8, 21,69, tanah 1 percobaan ke-9, 22,63, tanah 1 percobaan ke-10, 20,91 dengan hasil kalibrator kami peroleh sebanyak 23,97. Selanjutnya ada tanah 2 percobaan ke-1, 32,41, tanah 2 percobaan ke-2, 31,84, tanah 2 percobaan ke-3, 31,8, tanah 2 percobaan ke-4, 40,71, tanah 7 percobaan ke-5, 42,18, tanah 2 percobaan ke-6, 44,69, tanah 2 percobaan ke-7, 41,19, 41,19, tanah 2 percobaan ke-8, 45,72, tanah 2 percobaan ke-9, 46,31, tanah 2 percobaan 10, 45,91 dengan hasil kalibrator 45,62. Tanah 3, 52,0, tanah 3 percobaan ke-1, 52,05, tanah 3 percobaan ke-2, 52,4, tanah 3 percobaan ketiga, 56,71, tanah 3 percobaan keempat, 50,1, tanah 3 percobaan 5, 56,02, tanah 3 percobaan ke-6, 51,84, tanah 3 percobaan ke-7, 54,3, tanah 3 percobaan ke-8, 53,5, tanah 3 percobaan ke-9, 55,29, tanah 3 percobaan ke-10, 55,53, dengan hasil kalibrator 55,94. Tanah 4 percobaan ke-1, 63,09, tanah 4 percobaan ke-2, 63,27, tanah 4 percobaan ke-3, 63,5, tanah 4 percobaan ke-4, 62,28, tanah 4 percobaan ke-5, 61,7, tanah ke-4 percobaan 6, 62,3, tanah 4 percobaan ke-7, 60,98, tanah 4 percobaan ke-8, 64,7, tanah 4 percobaan ke-9, 64,39, tanah 4 percobaan ke-10, 65,39. Selanjutnya ada tanah yang kelima, tanah 5 percobaan ke-1, 75,29, tanah 5 percobaan ke-2, 75,58, tanah 5 percobaan ke-3, 74,81,
tanah 5 percobaan keempat 74,5, tanah 5 percobaan kelima 76,73, tanah 5 percobaan keenam 76,21, tanah 5 percobaan ketujuh 77,3, tanah 5 percobaan kedelapan 78,19, tanah 5 percobaan 9 78,21, tanah 5 percobaan ke-10 77,26 dengan hasil kalibrator 79,3. Berikut ini adalah grafik dari validasi kelengasan tanah. Didapat hasil Y sama dengan 1,0107 dengan X min 3,3737 dengan R sama dengan 0,9717. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil data dari uji kinerja sensor kelengasan tanah dari rujukan ke-1 hingga rujukan ke-5, yang mana data tersebut akan dicari nilai keakurasiannya, stabilitas, prerata, absolut reliabilitas, kecepatan respon, dan standar defisiasi, di mana setiap sampel diukur selama 1,5 jam dengan selisih waktu 1 menit, sehingga data yang diperoleh kurang lebihnya ada 90 data. Di layar terlihat jelas pada rujukan pertama diambil data pada pukul 8.02 menit sampai 9.23 menit dengan hasil pada sensornya 20,28 sampai 23,02. Terlihat bahwa hasil dari sensor kelengasan tanah tersebut naik turun karena perbedaan waktu pada setiap menitnya. Untuk mencari kadar air pada sampel tanah, kami melakukan pengovenan pada masing-masing sampel selama 24 jam, di mana menggunakan suhu 105 derajat yang mendapatkan hasil data pada uji kinerja sampel ke-1 hingga ke-5, yaitu berat awalnya 13,69, pada sampel kedua 24,28, pada sampel ketiga 32,4, pada sampel keempat 35,56, pada sampel kelima 39,79. Setelah tanah di oven selama 24 jam, kami menimbangnya lagi yang hasil berat akhirnya pada sampel pertama yaitu 12,22, sampel kedua 20,01, pada sampel ketiga 25,15, pada sampel keempat yaitu 30,24, dan pada sampel kelima yaitu 30,29. Pada berat akhir ditimbang menggunakan bobot cawan, sehingga untuk mencari nilai kadar air dari masing-masing sampel menggunakan rumus kadar air sama dengan W dikurang W1 dikurang W2 dibagi W dikali 100, di mana W adalah berat awal dari sampel, kemudian W1 tersebut artinya bobot dari sampel dengan cawan, kemudian W2 itu bobot dari cawan. Bobot dari cawan sendiri adalah 2,7. Sehingga didapat hasil dari kadar air masing-masing sampel dari sampel 1 hingga 5 yaitu 22,02, 33, sampel kedua 33,64, sampel ketiga 48,41, dan sampel ke 5 keempat 54,62. Dan pada sampel kelima dihasilkan 57,2. Hasil tersebut kemudian dimasukkan kepada
data masing-masing sampel sesuai dari masing-masing sampel tersebut. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata E pada rujukan yang pertama, menggunakan rumus rata-rata dari 5 data di absolut, kemudian dimasukkan ke dalam rumus Excel, dan didapatlah nilai dari masing-masing rata. Dan untuk mendapatkan nilai standar deviasi pada rujukan yang pertama, dapat menggunakan rumus Excel dengan sama dengan STDEF titik P dalam kurung blok data dari rata E sehingga mendapatkan nilai standar deviasi yang 0,218. Untuk mencari reliabilitas dari rujukan yang pertama, dapat menggunakan rumus Excel sama dengan Corel dalam kurung data sensor, data kalibrator. Sehingga didapatlah nilai reliabilitas mendekati angka 1. Untuk mengetahui stabilitasnya, kita dapat melihatnya dari nilai reliabilitas. Jika nilai reliabilitasnya mendekati 1, maka stabilitasnya adalah stabil. Kemudian nilai keakurasian. Nilai keakurasian pada rujukan pertama dapat menggunakan rumus sama dengan 1 dikurang sum semua nilai, kemudian dikali nilai setting point dikurang nilai aktual ke 1. Kemudian dibagi dengan nilai setting point dikali 100%. Sehingga didapat nilai keakurasiannya yaitu 0,96132. Lakukan hal yang sama untuk rujukan kedua, rujukan ketiga, dan rujukan keempat. Serta rujukan kelima. Di layar terlihat grafik uji kinerja dari rujukan pertama sensor, rujukan pertama kalibrator, rujukan kedua sensor, rujukan kedua kalibrator, rujukan ketiga sensor, dan rujukan ketiga kalibrator, dan rujukan keempat sensor, serta rujukan keempat kalibrator dalam 5 jam pertama. Pada grafik tersebut terlihat bahwa grafik tersebut naik dan tidak saling tumpang. Pada uji kinerja 5 jam kedua, pada rujukan kelima, keenam, dan ketujuh, didapatkan hasil yang sama, yaitu hasilnya saling naik. Kemudian terdapat stabilitas dari semua rujukan.
Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Rujukan yang ke-6 dan yang ke-7 akan dijelaskan oleh teman saya, Rifania Piska Mareta. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan uji kinerja dari rujukan 1 sampai rujukan 5, yaitu rujukan 6 sampai rujukan 10. Di sini uji kinerja sendiri adalah langkah sistematis untuk menguji kehandalan rancangan alat yang meliputi keakurasian, kecepatan pengukuran, respon pengukuran, dan stabilitas. Yang pertama ada rujukan ke-6. Rujukan ke-6 itu ada waktu, sensor, kadar air, absolut E, rata E, standar deviasi P, reliabilitas, stabilitas, keakurasian. Di sini dibutuhkan rujukan ke-6 uji kinerja dari jam 16.855 sampai jam 17.50.55. Didapatkan sensor sebagai berikut. Setelah dapatkan sensor, ini adalah data kadar air, absolut E, dan setelah itu dicari rata E, 0,4, 0,13,4, 0,69, 0,302, sampai seterusnya, dan didapatkan standar deviasi 0,30635, dan didapatkan juga reliabilitas itu 0,9742826. Stabilitasnya dikategorikan sebagai stabil, dan keakurasian didapatkan 0,9894943. Lalu selanjutnya adalah rujukan ke-7, itu dilakukan pada jam 18.02.46 detik sampai jam 19.50.55 detik. Di sini didapatkan datanya ya, dan dicari rata-ratanya didapatkan 0,862, ada 1,15, 0,548, 0,304, dan seterusnya. Mendapatkan standar deviasinya itu 0,2152, dan didapatkan juga reliabilitasnya itu 0,8350688. Stabilitas dikategorikan sebagai stabil, dan keakurasian itu 0,98854,259. Lalu lanjut ke rujukan 8. Rujukan 8 itu dari jam 10.35.18 sampai jam 12.31.53 detik. Rujukan 8 ini didapatkan nilai rata E itu 0,842, 0,216, 0,394, 0,612, 0,41, 0,664, 0,592, 0,164, 0,606, 0,454, 0,112, 0,66, 1,014, 0,564, 0,722, dan 1,02.
dan didapatkan standar deviasi P itu 0,26063 dan reliabilitasnya itu 0,9697818. Stabilitas kategorikan sebagai stabil dan keakurasiannya itu 0,9921996. Lanjut ke rujukan 9. Rujukan 9 itu dilakukan pada jam 13.01 menit 54 detik sampai jam 14.24.58 detik. Didapatkan rata E 1,15, 0,036, 0,756, dan seterusnya. Dapat dilihat. Lalu dapatkan standar deviasi itu mendapatkan 0,37235 serta reliabilitasnya itu 0,9703656. Stabilitas stabil dan keakurasiannya itu 0,9914536. Lanjut rujukan 10. Rujukan 10 itu dilakukan pada jam 15.24.38 hingga 17.47.51. Dapatkan standar deviasi rujukan 10 itu 0,296, 1,042, 0,24, dan seterusnya. Dan didapatkan standar deviasi itu 0,25558 dan reliabilitas 0,9278752. Stabilitas stabil dan keakurasiannya itu 0,9889346. Lanjut ke grafik. Berikut adalah grafik yang dihasilkan. Dapat dilihat.